Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Akhirnya, kompetisi penyempurnaan dimulai juga. Fang Yuan pun sudah mulai mengambil langkah untuk mengikuti seleksi di part sebelumnya. Lalu, mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 172. Di akhir part sebelumnya, Fang Yuan telah lolos tahap pertama. Dia kini masih punya waktu sebelum tahap kedua dimulai. Karena itu, dia memilih untuk menggunakan waktu ini guna menyelesaikan sebuah urusan di Gunung Danghun. Karena itu, dia mencari tempat yang sepi, lalu kemudian kembali ke Gunung Danghun. Sesampainya di Gunung Danghun, Little Hu langsung menyambut dan meminta pujian pada Fang Yuan. Memang, Little Hu pada dasarnya seperti anak kecil. Dia sangat suka dipuji oleh tuannya. Setelah itu, Little Hu juga memberikan sekelompok gu yang sebelumnya diminta oleh Fang Yuan. Gu ini adalah gu wasiat bintang, yang mana Fang Yuan mendapatkan resepnya dari warisan Dong Fang Changfan. Fang Yuan tidak membuang waktu. Dia segera menggunakan gu wasiat itu dan masuk ke dalam benaknya sendiri. Wasiat apa ini? Tunggu. Ini Fang Yuan? Wasiat Mo Yao terkejut ketika melihat keberadaan asing yang ternyata itu adalah Fang Yuan. Dia kali ini merasa ada yang salah. Maka Mo Yao kemudian berusaha untuk menyembunyikan diri. Tapi sayang Fang Yuan tidak membiarkannya. Kau tidak akan bisa lari hari ini. Fang Yuan segera menggunakan gerakan pembunuh dan mengunci pergerakan Mo Yao. Fang Yuan, kau terlalu arogan. Apa kau pikir jalur kebijaksanaanmu mampu mengendalikanku? Jika kau memaksaku, bahkan kalaupun aku harus terluka, kau juga akan ikut menderita, kata Mo Yao mengancam. Tapi Fang Yuan tampak acuh tak acuh. Dia menggunakan gerakan pembunuh keduanya. Mo Yao masih mencoba kabur. Tapi Fang Yuan tidak memberi jeda dan menggunakan gerakan pembunuh yang ketiga. Kali ini Mo Yao benar-benar kehilangan kendali atas situasi yang ada di sana. Mo Yao tidak punya pilihan lain selain melawan. Segera Mo Yao memberikan perlawanan. Akhirnya kedua wasiat itu pun berbenturan satu sama lain. Mo Yao semakin kesal. Fang Yuan, kau terlalu bodoh. Kau juga sombong. Sekarang kau harus menerima tulahmu, kata Mo Yao yang kehabisan pilihan. Akhirnya Mo Yao memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Namun setelah itu tidak ada yang terjadi. Mo Yao pun terkejut sementara Fang Yuan tertawa. Lalu segera pilar cahaya turun dari langit dan mengunci Mo Yao. Mo Yao, kau terlalu naif. Kau mencoba melarikan diri dariku. Itu justru memberiku waktu untuk menggunakan ketiga gerakan pembunuhku. Sekarang, setelah kau terkunci, kau tidak akan bisa bertindak semaumu. Andai saja kau meledakkan dirimu sejak awal, aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan jika kau ingin mati sekarang, kau tidak akan bisa mati tanpa izin dariku. Sekarang aku akan memanen semua pemahamanmu. Lalu Fang Yuan pun tertawa terbahak-bahak dan dia mulai melakukan pencarian keinginan. Metode ini serupa dengan pencarian jiwa. Hanya saja pencarian keinginan dilakukan untuk wasiat ataupun roh tanah yang lahir dari keinginan. Kali ini Mo Yao benar-benar terpukul. Dia tidak menyangka kalau Fang Yuan akan mendapatkan metode yang dapat menekannya dalam waktu sesingkat ini. Mo Yao benar-benar marah dan mengutuk dirinya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian, Fang Yuan berhasil mendapatkan sebagian besar pemahaman Mo Yao terhadap jalur penyempurnaan. Lalu karena sekarang waktunya telah habis dan energi Fang Yuan juga semakin berkurang, dia memilih untuk menyegel Mo Yao. Dengan segel ini, Mo Yao bahkan tidak bisa bunuh diri sekalipun Fang Yuan tidak ada di sana. Lalu setelahnya, Fang Yuan meninggalkan Mo Yao.
Dia kini kembali ke tempat seleksi yang kedua. Lokasi dari tahap seleksi kedua ini tidak di Gunung Lima Kebajikan lagi, melainkan di suatu daerah yang bernama Pantai Timur. Masih di benua tengah meskipun namanya Pantai Timur. Mungkin memang berbatasan dengan Laut Timur kali ya, nggak tahu juga. Karena memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Pantai Timur itu adalah base kekuatan dari Sekte Embun Beku. Ada cerita panjang tentang Sekte Embun Beku ini. Mereka memang tidak termasuk dari 10 sekte kuno, namun keberadaan mereka cukup diperhitungkan. Nah, sekarang tantangan tahap kedua adalah menyempurnakan Gu Api Jiwa peringkat 2. Namun aturannya tidak sama dengan tahap pertama, di mana kriteria penyelesaiannya ditentukan berdasarkan waktu. Siapa yang lebih cepat maka dia akan menduduki peringkat pertama. Apabila ada yang lebih cepat lagi, dan peringkat pertama sudah diambil, maka orang berikutnya hanya akan mendapatkan posisi kedua. Selain itu, mereka harus menyempurnakan 10 Gu Api Jiwa bersamaan dan harus kurang dari 15 menit kalau ingin mendapatkan posisi pertama. Ya, semua Gu Api Jiwa ini harus selesai di saat yang bersamaan. Jika mereka tidak bisa memenuhi syarat ini, maka mereka akan dianggap gagal. Sementara untuk juara posisi pertama, itu akan mendapatkan resep Gu peringkat 5 dari jalur es. Fang Yuan sendiri tidak terlalu tertarik dengan hadiahnya, namun dia lebih suka karena adanya tantangan. Kesulitan ronde kedua ini jauh lebih sulit daripada ronde pertama. Andai boleh menyempurnakan satu persatu, aku pasti menyelesaikan ke-10 Gu ini kurang dari 15 menit. Tapi berbeda jika harus menyempurnakan semuanya secara bersamaan. Hal ini benar-benar akan menghabiskan banyak energi mental. Bahkan jiwaku akan lebih cepat kelelahan. Karena memang Gu ini adalah Gu jalur jiwa. Gumam Fang Yuan yang tampak mempertimbangkan semuanya sebelum memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Tidak lama setelah itu, pemimpin Sekte Embun Beku pun keluar dan naik ke atas panggung. Dia menyaksikan semua orang dan berkata, "Karena semua peserta sudah banyak yang berkumpul, maka mari mulai tes yang kedua. Silahkan dimulai." Banyak peserta yang mulai bersiap-siap dan juga memulai pemurnian mereka. Memang pemurnian ini tidak dilaksanakan secara serentak. Mereka bisa memulai kapan saja mereka siap. Yang jelas, dari waktu mereka mulai akan dihitung mundur waktu yang mereka gunakan. Fang Yuan pun kini sudah memulai pemurniannya. Semuanya berjalan normal, sampai di pertengahan tiba-tiba terdapat letupan dari pemurnian Fang Yuan. Semua orang bisa melihat bahwa letupan itu berasal dari dalam api milik Fang Yuan. Artinya, salah satu Gu Api Jiwa mentah milik Fang Yuan telah meledak dan gagal. Dan memang benar, saat ini dari 10 Gu Api Jiwa, salah satunya telah gagal dan berubah menjadi abu. Melihat ini banyak orang yang merasa bahagia, karena mereka memang tidak menyukai Master Gu dari jalan iblis. Bagaimanapun benua tengah itu memang sarangnya dari jalan kebenaran. Maka mereka benar-benar mendiskriminasi para Master Gu dari jalan iblis. Oleh karena itu, melihat kegagalan Fang Yuan, mereka pun merasa sangat bahagia. Namun Fang Yuan tetap tenang. Dia kini memisahkan Gu Api Jiwa yang gagal dan kemudian memisahkannya menjadi 2 buah bola api, yang satu besar dan yang satu kecil. Tentu api yang besar berisikan 9 Gu Api Jiwa mentah, sementara yang kecil berisikan Gu Api Jiwa yang telah gagal tadi. Pada dasarnya, memang selalu ada resiko kegagalan di dalam sebuah penyempurnaan. Fang Yuan pun tahu benar akan hal ini. Maka, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bagaimana cara untuk mengatasi situasi semacam ini. Fang Yuan kemudian dengan tenang melemparkan 3 buah jiwa ke dalam api yang kecil. Ketiga jiwa itu adalah jiwa babi hutan, jiwa kambing, dan yang terakhir adalah jiwa manusia.
Setelah itu api terus membakar ketiga jiwa itu dan ketiganya menjerit dengan suara yang memilukan. Hal ini tentu membuat para penonton mengecam tindakan Fang Yuan, karena Fang Yuan telah menggunakan jiwa manusia dalam prosesnya. Segera kini semua mata tertuju pada Fang Yuan. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian mengolok-ngolok Fang Yuan. Metodenya terlalu kejam, oleh karena itu banyak yang tidak suka. Namun, Fang Yuan sama sekali tidak peduli. Dia tetap melanjutkan proses penyempurnaannya. Fang Yuan sendiri terus menambahkan material penyempurnaan Gu dan perlahan-lahan memperbaiki Gu api jiwa. Kemudian, setelah semuanya setara, Fang Yuan menggabungkan lagi gumpalan api kecil dengan gumpalan api besar. Melihat ini semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Fang Yuan mampu melakukan semua ini. Meski sebenarnya teknik yang ia gunakan bukanlah hal yang baru dalam jalur penyempurnaan. Namun, teknik ini memang sangatlah sulit untuk dilakukan. Mereka bahkan mulai berpikir kalau jalur utama Fang Yuan itu adalah jalur penyempurnaan. Maka dengan begitu, sangat masuk akal kalau Fang Yuan bisa melakukan semua ini. Bahkan sekarang jika mereka membenci Fang Yuan karena jalur iblisnya, tapi pada akhirnya mereka harus mengagumi kemampuan dari Fang Yuan. Sementara itu sekarang gumpalan api besar mulai meledak dan segera 10 buah Gu api jiwa tercipta bersamaan. Semua orang terdiam. Terlebih waktu yang dicatat oleh Fang Yuan kurang dari 15 menit. Penyempurnaan ini cepat meski mereka semua tahu kalau ada kegagalan sebelumnya. Andai kata Fang Yuan tidak mengalami kegagalan, maka Fang Yuan pasti bisa menyelesaikan semuanya hanya dalam beberapa menit. Karena hal itu, pemimpin Sekte Embun Beku mau tidak mau harus mengumumkan penyempurnaan telah berhasil dalam waktu kurang dari 15 menit. Maka tempat pertama pada tahap kedua ini jatuh ke tangan Fang Yuan. Setelah mendengar itu, Fang Yuan turun dari panggung. Dia kini berjalan ke meja panitia untuk mendapatkan hadiahnya. Sementara itu, di bangku penonton sepasang guru dan murid kini tengah berdiskusi ketika melihat Fang Yuan. Mereka tahu bahwa Fang Yuan itu sangatlah hebat. Itu fakta yang tidak bisa ditampik. Meski Fang Yuan dari jalan iblis, mereka tetap harus mengakui hal itu. Namun, pemikiran sang murid kini agak berbeda. Dia lalu berkata pada gurunya, "Guru, Anda telah mengajari saya tanpa syarat. Tanpa Anda mungkin saya sudah mati kelaparan di pinggir jalan. Di babak sebelumnya, saya telah kalah darinya, dan saya gagal mendapatkan Gu bersinar hijau. Namun, kali ini saya harus mengambil kembali Gu itu." "Tunggu. Berhenti, aku tidak mengizinkanmu," kata sang guru. Namun perkataan sang guru sudah terlambat. Sang murid tidak punya rasa takut dan dia juga keras kepala. Dia lalu berseru dengan suara lantang, "Senior Fang Yuan, bolehkah saya meminta duel dengan Anda?" Fang Yuan yang baru saja dari meja panitia menoleh ke arah pemuda itu. Sementara para penonton tiba-tiba menjadi antusias. Duel penyempurnaan Gu seringkali terjadi di benua tengah. Terlebih adanya event khusus seperti kompetisi penyempurnaan ini. Maka banyak murid yang kemudian gemar melakukan duel dengan berbagai gaya yang berbeda. Secara khusus, juga tidak ada aturan tentang duel yang dilakukan. Semuanya dapat terjadi selama kedua belah pihak setuju. Dari situ, para penonton menjadi sangat bersemangat untuk melihat duel ini. Lalu beberapa dari penonton juga mengenali si pemuda yang tadi menantang Fang Yuan. Pemuda itu adalah Zheng Sanjuan, seorang Master Gu dari jalur penyempurnaan yang berasal dari Sekte Embun Beku. Dia disebut sebagai jenius muda dan juga pemegang peringkat kedua pada ujian tahap pertama di Gunung 5 Kebajikan. Yang mana pencapaian dari Zheng Sanjuan dan juga Fang Yuan pada tahap pertama itu tidak jauh berbeda. Sementara itu, gurunya sendiri adalah Tetua Qisan,
Jabatannya adalah tetua dari Sekte Embun Beku dengan kultivasi dari jalur penyempurnaan juga. Tetua Kisan menjadi panik setelah mendengar apa yang diucapkan oleh muridnya. Selama ini dia memang hanya memberi Zheng Sanjuan pengetahuan untuk melakukan penyempurnaan. Namun, dia belum mengajarinya bahaya dari dunia luar. Tetua Kisan merasa bahwa dia harus menghentikan ini, atau murid bodohnya akan celaka di masa depan. Namun sayang sekali, Fang Yuan sudah menjawab pernyataan dari Zheng Sanjuan. Duel. Siapa yang mau berduel denganku? Perlahan seringai muncul di wajah Fang Yuan. Senior, saya yang mengajukan duel, kata Zheng Sanjuan sekali lagi. Fang Yuan melihat Zheng Sanjuan dan mengukur semangatnya. Junior, karena kamu ingin mengajukan duel, maka bertaruhlah. Jika yang kau pertaruhkan menarik minatku, aku akan meladenimu. Tapi jika tidak, maka aku tidak mau buang-buang waktu dan tenaga untukmu. Zheng Sanjuan mengangguk dan berkata, saya memiliki resep Gu peringkat 5 dari jalur penyempurnaan. Saya yakin ini sangat cocok dengan Anda. Namun, sebagai gantinya, saya menginginkan Gu bersinar hijau peringkat 4 milik Anda sebagai taruhan. Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Gu bersinar hijau peringkat 4 adalah Gu langka dan nilainya memang setara dengan resep Gu peringkat 5 di tingkat normal. Tapi nak, kau salah satu hal. Apa kau pikir kau sungguh tahu jalurku? Bagaimana kau bisa begitu yakin kalau aku tertarik dengan apa yang kau pertaruhkan? Mendengar ini, Zheng Sanjuan pun terkejut. Bukankah senior adalah ahli dari jalur penyempurnaan? Tanyanya. Tapi Fang Yuan pun tertawa. Sayangnya, jalur utamaku bukanlah jalur penyempurnaan. Maka, aku tidak terlalu membutuhkan resep yang kau miliki. Belum lagi resep tingkat 5 memiliki resiko yang besar. Jika aku gagal menyempurnakannya, aku bisa saja terluka. Karena itu, aku semakin tidak tertarik dengan penawaranmu. Mendengar ini, Zheng Sanjuan tampak masam. Dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Gu bersinar hijau. Sementara, tetua Kisan segera maju dan membungkuk. Karena Tuan telah menolak duel ini, maka kami tidak akan memaksa. Terima kasih Tuan. Segera, tetua Kisan menarik muridnya untuk mundur. Sementara para penonton pun kecewa karena duel dibatalkan. Namun, salah seorang penonton yang usil lalu berseru. Pemegang posisi pertama dari tahap pertama, Fang Yuan, dan pemegang posisi kedua dari tahap pertama, Zheng Sanjuan. Ini adalah pertarungan antara naga dan harimau. Bagaimana bisa kita melewatkan kesempatan untuk melihat mereka beradu kemampuan? Ayo ikuti aku, kita kumpulkan saja dana untuk Zheng Sanjuan dan menambah nilai taruhannya. Dengan begitu, aku yakin senior Fang Yuan tentu setuju untuk berduel. Segera setelah itu, semua orang pun berbondong-bondong menambahkan tawaran. Melihat hal ini, tetua Kisan terlihat getir. Sementara Zheng Sanjuan segera membungkukkan badan dan mengucapkan terima kasih pada semua orang. Sementara itu, tetua pertama dari Sekte Embun Beku tampak menyeringai. Meski semua keramaian dari penonton itu terkesan alami, namun sebenarnya semua itu adalah pengaturan dari tetua pertama. Dia dengan sengaja melakukan ini untuk menekan tetua Kisan. Sementara orang-orang yang usil dan menjadi provokator itu sebenarnya adalah suruhan dari tetua pertama. Suasana di sana menjadi semakin intens. Sulit untuk Zheng Sanjuan dan Fang Yuan untuk menghindari duel ini. Sementara itu, Fang Yuan sebelumnya mengabaikan Zheng Sanjuan. Namun, dia kembali merasa tidak asing dengan nama ini. Lalu kemudian Fang Yuan melepaskan penggunaan Gu pemikiran bintang dan dia mengaktifkan Gu menggali ingatan. Memang setelah menjadi zombie, Fang Yuan memiliki kelemahan mendasar dalam segi pemikiran. Maka dia membutuhkan banyak Gu untuk mensupport dirinya sendiri. Setelah beberapa saat akhirnya Fang Yuan mengingatnya. Dulu ada kisah dari Laut Timur. Kisah itu memang tidak terlalu booming.
namun sesekali menjadi buah bibir. Kisah itu terjadi sekitar 100 tahun lagi di masa depan, di mana ada sebuah kekuatan super yang didirikan dengan nama Balai Sanchuan. Namanya seperti Zheng Sanchuan yang adalah pendirinya. Ketika itu, dia menginjakkan kaki di ranah immortal dan mendirikan Balai Sanchuan. Balai Sanchuan lepas dari Sekte Embun Beku. Mereka menjadi kekuatan yang independen dan juga diperhitungkan di wilayah benua tengah. Sekarang Fang Yuan mulai curiga bahwa pemuda yang menantangnya ini adalah Zheng Sanchuan, pendiri dari Balai Sanchuan. Lagi pula secara timeline seharusnya ini adalah waktu yang tepat. Jika tebakan Fang Yuan benar, maka anak ini memang adalah anak yang jenius dan tentunya Fang Yuan berpikir untuk bisa memanfaatkannya. Apalagi memahami kondisi dari gurunya yang dipertaruhkan, Fang Yuan pun ingat kalau Zheng Sanchuan telah mati-matian mendapatkan gu bersinar hijau untuk mengobati racun dari gurunya. Tapi sayang, setelah mendapatkan gu ini, racun itu justru bermutasi dan memiliki efek sebaliknya. Efeknya justru semakin mempercepat penyebaran racun itu sendiri. Zheng Sanchuan lalu kemudian mati-matian mengumpulkan 9 buah gu kilap untuk menciptakan gerakan pembunuh 9 kilap. Baru setelah itu gurunya dapat disembuhkan. Fang Yuan lalu ingin memastikan sekali lagi dengan melihat keberuntungan dari guru dan murid ini. Fang Yuan kemudian menggunakan gu inspeksi keberuntungan. Dia melihat keberuntungan Zheng Sanchuan yang seperti pelangi menjulang tinggi ke arah gurunya. Sementara keberuntungan dari tetua Qi itu seperti mangkok pecah dengan cairan abu-abu yang terus keluar dari dalam. Keberuntungan yang buruk untuk tetua Qisan. Namun karena keberadaan dari Zheng Sanchuan, dia masih memiliki peluang untuk hidup. Fang Yuan tahu bahwa Zheng Sanchuan akan menjadi orang penting di masa depan. Lalu, bagaimana jika dia membunuh Zheng Sanchuan? Ketika pemikiran ini terbersit, segera keberuntungan Zheng Sanchuan dan tetua Qi menjadi sangat kabur dan hampir rusak sepenuhnya. Fang Yuan agak terkejut, tapi dia segera memadamkan niat membunuhnya. Fang Yuan telah menciptakan banyak kekacauan di dataran utara. Dia tidak boleh menambah kekacauan itu jika memang tidak dibutuhkan. Karena jika itu sampai terjadi, maka keuntungan kelahiran kembali yang ia miliki akan semakin menipis. Fang Yuan tidak akan bisa lagi memprediksi masa depan jika semuanya berubah sekarang. Maka, kali ini Fang Yuan tidak akan membunuh mereka berdua. Fang Yuan memikirkan segala sesuatunya. Jika memang Zheng Sanchuan adalah orang yang penting, maka mungkin dia bisa memanfaatkannya. Karena itu Fang Yuan lalu berkata, "Baiklah, aku akan berduel denganmu, tapi aku tidak tertarik dengan semua penawaran yang kalian berikan. Bagaimana jika begini? Jika aku kalah, aku akan memberimu gu bersinar hijau. Tapi jika kau kalah, maka kau akan menjadi budakku seumur hidup." Fang Yuan menyeringai, sementara para penonton pun merinding. Bagaimanapun, memang Fang Yuan adalah seorang master gu dari jalan iblis. Inilah sifat dari seorang master gu jalan iblis, meminta orang lain menjadi budaknya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fang Yuan, tetua Qisan tampak pucat dan dia segera menghentikan muridnya. "Muridku, berhentilah, aku tidak setuju dengan syarat ini." Zheng Sanchuan pun menggertakkan gigi. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya. Namun dia sudah punya niat. Jadi dia berkata, "Senior, bukankah permintaan Anda ini terlalu berlebihan?" Tapi Fang Yuan lalu merespon, "Tentu saja jika kau tidak mau, kau bisa menolaknya. Ini adalah penawaran dariku. Jika kau tidak setuju, kau tidak perlu berduel. Lagi pula memang sulit untuk mencari gu bersinar hijau. Gu ini sangat berguna, apalagi untuk mengobati racun panas. Kau sendiri yang menentukan, tapi kau harus ingat bahwa waktu tidak akan menunggu siapapun. Kesempatan ada di depan matamu, kau mau mengambilnya atau tidak, itu akan terserah padamu.
Tapi jika kau melewatkan kesempatan ini, mungkin kau akan menyesalinya seumur hidup." Mendengar ini, Seng San Chuan pun terkejut. Dia mulai berpikir apakah mungkin Fang Yuan tahu tentang racun yang diderita oleh tuannya. Atau malah dia hanya asal menyebutkan penyakit karena berhubungan dengan gu bersinar hijau. Namun apapun itu, kalimat terakhir dari Fang Yuan benar-benar berdampak besar pada Seng San Chuan. Menyesalinya seumur hidup. Kata-kata itu terus terkenang di dalam kepalanya. Tentu, jika gurunya sampai mati karena racun ini dan dia tidak bisa menolongnya, maka itu akan menjadi penyesalan seumur hidup bagi Seng San Chuan. Kemudian di tengah pemikiran itu, tetua Kisan kembali membujuk Seng San Chuan. "Nak, kau tidak boleh menyetujui duel ini. Kita akan pikirkan cara yang lain." Tetua Kisan memang sudah hidup cukup lama, maka dia sangat familiar dengan siasat dari para Master Gu Iblis. Dia tahu bahwa saat ini muridnya sedang coba untuk ditipu. Namun kemudian seorang tetua dari Sekte Embun Beku berseru, "Duel adalah urusan mereka. Bahkan jika kau gurunya, kau tidak berhak mempengaruhi pemikiran dari muridmu. Sekarang, jika kalian memang ingin berduel, maka cepat lakukan. Kalau tidak, maka enyah dari sini. Kalian mengganggu peserta lain yang sedang melaksanakan tahap kedua." Mendengar ini, tetua Kisan pun menciut. Sementara Fang Yuan sendiri menyeringai dan berkata, "Nak, aku melihat niatmu, maka aku akan memberimu kesempatan. Aku akan memberimu penawaran lagi agar aku tidak disebut menindasmu. Tapi penawaran ini hanya berlaku sekarang dan tidak akan ada lagi di masa depan. Jika kau mau berduel, maka kamu bisa memutuskan aturan dalam duel ini dan juga kamu bisa menentukan gu apa yang harus disempurnakan." "Senior, Anda sungguh membiarkan saya memilih ini?" Seng San Chuan mulai tergerak sekali lagi. "Ya, kau bisa melakukannya," jawab Fang Yuan dengan santai. Sementara tetua Kisan mendengar ini semakin khawatir. Dia tahu bahwa ketika pihak lawan berani memberikan penawaran yang begitu tinggi, maka itu artinya pihak lawan jauh lebih unggul. Bahkan mungkin penilaian mereka selama ini pun telah salah. Karena hal itu, tetua Kisan tetap berusaha menghentikan Seng San Chuan. "Nak, jangan berduel dengannya. Lagi pula tujuan awal kita adalah mengikuti kompetisi ini." Namun sayangnya, Seng San Chuan memiliki pendirian yang teguh. Dia berkata pada gurunya, "Guru, maafkan saya karena tidak berbakti dan tidak mengikuti perkataan guru. Tapi racun panas pada tubuh guru sangatlah berbahaya. Jika kita terlambat mengobatinya, maka itu akan sangat berbahaya. Lagi pula pihak lawan terlalu meremehkan saya. Akan saya tunjukkan hasil dari didikan guru padanya." Setelah mengatakan ini, Seng San Chuan lalu maju selangkah dan berseru, "Senior, maka kalau begitu, mari berduel." Mendengar ini, tetua Kisan menghela nafas panjang. Dia berkata dalam hati, "Muridku yang bodoh, pengalamanmu tentang dunia ini masih terlalu sedikit. Mungkin ini akan menjadi pelajaran yang bagus untukmu jika aku membiarkanmu. Orang yang berani mengalah sampai sejauh ini, itu pasti karena dia memiliki kemampuan atau kartu truf yang ia sembunyikan. Sekarang aku tidak bisa menghentikan ini lagi. Maka aku hanya harus melakukan yang terbaik untuk memastikan kemenanganmu." Tetua Kisan lalu kemudian mengulurkan tangannya dan meraih bahu Seng San Chuan. Dia berkata, "Nak, aku memahami niat baktimu. Baiklah, karena kamu bisa membuat keputusanmu sendiri hari ini, maka aku akan mendukungmu kali ini. Kalau begitu, gunakan gu hati-hati dalam duel kali ini sebagai tantangan. Lalu, pemenangnya akan ditentukan dari siapa yang lebih cepat dalam proses penyempurnaan." "Guru," Seng San Chuan sangat tersentuh ketika mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya.
Bagaimanapun, Gu hati-hati meski dia hanya peringkat 3, tapi itu adalah satu-satunya warisan dari gurunya. Jadi dunia bahkan tidak mengetahui tentang Gu hati-hati ini. Namun kali ini, untuk mendukungnya, gurunya sampai mengeluarkan resep ini di depan semua orang. Karena itu, Zheng Sanchuan sangat tersentuh. Tapi sesungguhnya, tetua Qisan melakukan ini agar muridnya tidak kalah. Fang Yuan sendiri mendengar semua itu dan merasa tidak keberatan. Lalu, akhirnya mereka berdua pun naik ke atas panggung. Kini semua orang terdiam dan memperhatikan keduanya secara seksama. Zheng Sanchuan lalu memberikan resep Gu hati-hati pada Fang Yuan. Dia juga sudah menyiapkan bahan-bahannya. Singkat cerita, keduanya pun sudah siap untuk bertarung. Lalu, pemimpin Sekte Embun Beku menjadi juri pada duel kali ini. Dia juga yang mengumumkan dimulainya duel antara Fang Yuan dan Zheng Sanchuan. Segera Zheng Sanchuan memasukkan bahan-bahan ke dalam api sesuai dengan prosedur. Dia juga menggunakan banyak teknik yang ia dapatkan dan ia kembangkan dari gurunya. Setiap gerakannya elok, layaknya seorang Master Gu dari jalur penyempurnaan. Meskipun di beberapa titik Zheng Sanchuan belum bisa melakukan gerakan dengan sempurna. Namun, secara umum tidak ada masalah yang mengganggu dalam proses penyempurnaannya. Sementara itu di sisi lain, Fang Yuan masih belum memulai penyempurnaannya. Dia masih membaca resep yang diberikan oleh Zheng Sanchuan dengan hati-hati. Fang Yuan tidak terburu-buru, bukan karena dia kesulitan dalam memahami resep ini. Bagi seorang yang pemahamannya di tingkat kuasi Grandmaster, memahami resep Gu peringkat 3 itu bukanlah masalah besar. Tapi kali ini, Fang Yuan juga mencoba memahami esensi di dalam resep ini. Lagi pula Fang Yuan punya pandangan bahwa mungkin resep ini menjadi dasar dari berdirinya Balai Shangchuan di masa depan. Selain itu, Fang Yuan juga sesekali melihat pergerakan dari Zheng Sanchuan. Sementara itu, para penonton sudah seperti komentator. Awalnya mereka respect pada Fang Yuan. Namun melihat dia tidak juga memulai penyempurnaan ini, membuat mereka semua mulai mencibir Fang Yuan. Bagaimanapun Fang Yuan terlalu sombong dengan memberikan Zheng Sanchuan kebebasan untuk memilih Gu yang harus disempurnakan. Namun, pemikiran ini tidak untuk tetua Qisan. Dia justru terlihat panik. Sial, orang ini memiliki pemikiran yang sangat tenang. Dia bahkan menguraikan setiap langkah-langkah dengan sangat baik sebelum mulai menyempurnakan. Ini adalah sikap dari seorang ahli. Dia sangat tenang dalam situasi apapun. Syukurlah tadi Sang Chuan setuju dan menggunakan waktu sebagai syarat kemenangan. Dengan begini, Fang Yuan tidak akan bisa menyusul Sang Chuan. Gumam tetua Qisan dalam hati. Sementara itu Fang Yuan ini sudah selesai melihat resep itu hingga beberapa kali. Sekarang Fang Yuan sudah memahami resep ini secara mendalam. Maka peluang keberhasilannya dalam penyempurnaan ini pun meningkat drastis. Lalu akhirnya Fang Yuan mulai mengulurkan tangan dan menyempurnakan Gu hati-hati. Melihat hal ini banyak orang yang mulai mencibir. Pasalnya, sekarang Zheng Sanchuan telah sampai ke tengah-tengah proses penyempurnaan. Mereka semua sepemikiran bahwa Fang Yuan tidak akan mungkin bisa mengejar ketertinggalan ini. Tapi tentu Fang Yuan tidak memperdulikan semua ocehan mereka. Dia menyempurnakan Gu hati-hati sesuai dengan tahap-tahap yang diberikan. Namun menariknya, kali ini Fang Yuan juga menggunakan teknik milik Sang Chuan dan juga menambahkan beberapa teknik yang lain. Total Fang Yuan menggunakan lebih dari 12 teknik secara bersamaan. Semua orang yang awalnya mencibir karena Fang Yuan meniru gerakan Zheng Sanchuan dan telat dalam memulai, kini mereka terdiam karena improvisasi yang Fang Yuan lakukan itu sungguh luar biasa. Perlahan-lahan Fang Yuan mulai mengejar Zheng Sanchuan. Tetua Qisan pun mengerutkan kening.
dia terkejut dalam hati. Kecepatan orang ini terlalu menakutkan. Ini bisa berbahaya untuk Zheng Sanjuan. Jika terus dibiarkan, ini bisa mengganggu konsentrasi dari Sang Juan. Pernyataan dari tetua Qisan itu bukan tanpa alasan. Hal ini sangat masuk akal. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang semacam ini. Misalnya, bayangkan ketika dalam perlombaan lari, kita berada di barisan terdepan, atau dalam perlombaan renang, kita ada di barisan terdepan. Maka tentu kita akan mudah merasa khawatir dan pikiran kita juga akan terganggu karena takut terkejar. Dalam perlombaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti penyempurnaan kali ini, perasaan semacam ini sangat-sangat mengganggu. Karena kehilangan konsentrasi atau ketidakstabilan dalam pemikiran itu dapat menghancurkan segalanya. Namun, rupa-rupanya, Zheng Sanjuan cukup pandai dalam mengontrol dirinya sendiri. Dia kini bisa memutuskan langkah berikutnya yang harus diambil dengan sangat tepat setelah melihat kecepatan Fang Yuan. Jujur, Fang Yuan memang proses penyempurnaannya jauh lebih cepat daripada Zheng Sanjuan jika mereka mulai bersamaan. Meskipun saat ini Fang Yuan masih tertinggal jauh. Menyadari semua ini, Zheng Sanjuan kemudian bergumam. Sepertinya aku memang harus menggunakan kartu Drove-Go. Lalu, Zheng Sanjuan mulai melambatkan proses penyempurnaannya. Dia kemudian mengaktifkan Gu di dalam apertur miliknya. Melihat hal ini, tetua Qisan pun menjadi bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa muridnya telah berkembang sejauh ini. Awalnya, dia khawatir, namun setelah melihat muridnya mengambil keputusan yang tepat, dia akhirnya bisa bernafas lebih lega. Zheng Sanjuan kemudian menarik nafas dalam-dalam. Matanya kini mulai memancarkan cahaya keemasan, lalu tubuhnya pun mulai diselimuti oleh cahaya keemasan itu. Perlahan-lahan, cahaya itu kini mulai berkumpul di tangan kanan Zheng Sanjuan dan berubah menjadi lonceng emas kecil. Zheng Sanjuan lalu menggerakkan lonceng itu yang perlahan berputar dan membesar, kemudian menutupi seluruh api penyempurnaan milik Zheng Sanjuan. Kemudian, lonceng itu mulai menyedot bahan-bahan yang belum dimasukkan dan mempercepat proses penyempurnaan miliknya sendiri. Semua orang terkejut. Mereka akhirnya menyadari bahwa ini adalah gerakan pembunuh dari jalur penyempurnaan milik Zheng Sanjuan. Meski usianya masih sangat muda, tapi dia rupanya bisa menggunakan gerakan pembunuh dengan sangat baik. Ini adalah tanda dan kualitas dari seorang pemuda yang disebut jenius. Ya, memang selain Fang Yuan dalam cerita ini sangat jarang karakter yang belum mencapai ranah immortal dan mampu menggunakan beberapa Gu sekaligus. Artinya, sangat jarang ada yang bisa menggunakan gerakan pembunuh saat mereka masih ada di tingkat fana. Sangat jarang ya, bukan berarti tidak ada. Termasuk salah satunya adalah Zheng Sanjuan ini. Sekarang, dalam sekejap Zheng Sanjuan telah meninggalkan Fang Yuan jauh di belakang. Secepat apapun Fang Yuan tidak bisa mengejar Zheng Sanjuan lagi. Karena sekarang, Fang Yuan masih ada di pertengahan dari keseluruhan poses yang ada. Sementara Zheng Sanjuan kini hanya tinggal menyelesaikan langkah terakhir. Melihat hal ini, tetua Qisan sangat bangga pada muridnya. Dia sungguh-sungguh bisa bernafas lega. Senior, sayang sekali, namun kali ini sayalah yang akan menang dalam duel ini, kata Zheng Sanjuan dengan bangga. Tapi Fang Yuan malah tertawa. Junior, kau terlalu percaya diri. Kau bahkan belum lihat gerakan pembunuhku. Apa? Zheng Sanjuan lalu menoleh ke arah Fang Yuan. Namun di sana, Zheng Sanjuan justru melihat Fang Yuan mengeluarkan Gu bersinar hijau dan meremasnya hingga Gu itu hancur. Tidak. Kau! Zheng Sanjuan mendapatkan pukulan telak dari Fang Yuan. Hatinya pun terguncang. Pikirannya pun hilang fokus. Zheng Sanjuan akhirnya kehilangan kendali pada penyempurnaannya dan terjadilah kehancuran. Gu yang hanya tinggal satu langkah lagi
kini telah berubah menjadi abu. Semuanya hanya karena Fang Yuan berhasil mencuri perhatian dari Zheng Sanjuan dan kemudian menghancurkan konsentrasinya dengan menghancurkan Gu bersinar hijau. Semua orang pun terkejut, namun di saat yang sama mereka paham bahwa ini memang adalah cara kerja dari orang yang berjalan di jalan iblis. Mereka tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Selama mereka bisa mencapai tujuan, maka pengorbanan yang mereka lakukan itu bukan masalah besar. Terlebih dalam kasus ini, Fang Yuan sendiri tidak bisa dijatuhi hukuman, karena memang dia tidak melanggar aturan apapun. Dia hanya menghancurkan Gu miliknya sendiri, jadi dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Hanya saja itu cukup untuk menghancurkan niat dari Zheng Sanjuan. Pada akhirnya, sekarang Zheng Sanjuan harus mulai dari awal jika dia mau memenangkan duel ini. Tapi itu juga tidak realistis, mengingat Fang Yuan hanya tinggal masuk ke tahap terakhir. Dan benar saja, duel ini akhirnya dimenangkan oleh Fang Yuan dengan mudah. Momen yang menurut Ane epik, karena Ane bahkan gak kepikiran kalau Fang Yuan akan menghancurkan Gu yang dijadikan sebagai bahan taruhan hanya untuk merusak fokus dari Zheng Sanjuan. Buff, kayak gila, mind blowing di bagian itu. Dia bahkan lebih licik daripada Zofan kalau dipikir-pikir. Nah sekarang duel akhirnya berakhir dan Fang Yuan dinyatakan sebagai pemenangnya. Melihat hal ini, Tetua Qisan langsung berlutut dan memohon ampun pada Fang Yuan. Dia bahkan bersedia menukarkan posisinya dengan Zheng Sanjuan. Namun aturan tetaplah aturan. Tempat ini sepenuhnya diawasi oleh 10 sekte kuno. Maka mereka bahkan tidak bisa melakukan apapun pada aturan yang sudah disepakati. Banyak orang yang merasa iba, kecuali tetua pertama, karena dia tampak bahagia melihat penderitaan dari Tetua Qisan. Namun di tengah kegembiraan itu, Fang Yuan lalu bicara, "Aku bisa saja melepaskan anak ini." Satu kalimat itu tentu mengejutkan banyak orang. Ini tidak biasa, tidak seperti Master Gu dari jalan iblis biasanya. Tidak mungkin seorang Master Gu jalan iblis memberikan kemudahan begitu saja. Tetua Qisan kembali bersemangat dan mengucapkan terima kasih. Tapi Fang Yuan lalu berkata, "Aku bisa melepaskan anak ini, tapi dia telah berani menyinggung perasaanku, maka dia harus menerima hukuman." Mendengar ini kembali Tetua Qisan bersujud dan memohon ampun. Fang Yuan lalu berkata lagi, "Aku tidak akan menjadikan dia sebagai budak seumur hidup, tapi aku ingin dia melakukan 3 hal. Tapi untuk melakukan ketiga hal ini, dia belum memenuhi syarat. Maka aku akan menyimpan ketiga permintaan ini untuk sekarang. Tunggu saja di masa depan, aku pasti akan datang meminta ketiga hal ini. Tapi jika memang aku tidak datang sampai dia mati, maka itu artinya aku tidak akan melakukan apapun." Mendengar ini kembali Tetua Qisan mengucapkan terima kasih. Lalu Zheng Sanjuan pun mengikuti jejak gurunya dan mengucapkan terima kasih pada Fang Yuan. Fang Yuan lalu berkata lagi, "Sekarang karena kalian telah setuju, gigit ujung lidah kalian dan beri aku masing-masing 1 tetes darah kalian." Keduanya segera mengikuti permintaan Fang Yuan, lalu memberikan setetes darah ke tangan kanan Fang Yuan. Setelah itu, jari Fang Yuan tertutup dan cahaya merah darah terpancar keluar. Saat Fang Yuan membuka jarinya lagi, di sana sudah muncul 2 buah Gu. Semua orang yang melihat ini terkejut. Ini adalah Gu peringkat 4 dan Gu ini disempurnakan dalam sekejap. Mereka akhirnya sadar betapa dalamnya kemampuan Fang Yuan dalam hal penyempurnaan. Fang Yuan lalu menjelaskan lagi fungsi dari Gu ini yang dapat menghubungkan kedua guru dan murid ini dengan Fang Yuan. Fang Yuan juga meminta mereka supaya berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu Fang Yuan meminta ketiga hal itu yang telah menjadi kesepakatan. Lalu, kedua guru dan murid itu akhirnya setuju akan permintaan Fang Yuan. Sebelum pergi,
Fang Yuan juga memberikan gu bersinar hijau pada mereka. Ya, di sini ada lagi gu bersinar hijau yang tadi dihancurkan. Entah tadi itu ilusi, ataupun hanya permainan Fang Yuan, atau malah Fang Yuan beli di toko kuning, ya tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas di sini Fang Yuan memberikan lagi gu bersinar hijau pada kedua orang itu. Lalu setelah selesai, akhirnya kedua guru dan murid itu pun meninggalkan tempat itu tanpa melanjutkan kompetisi lagi. Karena memang tujuan awal mereka mengikuti kompetisi ini adalah untuk mendapatkan gu bersinar hijau. Sementara Fang Yuan pun dia juga pergi tanpa mengatakan apapun. Sampai di sini mungkin ada yang merasa, kok Fang Yuan nggak kejam lagi? Nah, di sini ada penjelasannya. Bukan tidak kejam. Kita harus ingat saat Fang Yuan memeriksa keberuntungan dari Zheng Sanchuan dan Tetua Qisan. Saat itu terjadi perubahan besar hanya karena Fang Yuan punya niat membunuh. Padahal, Zheng Sanchuan seharusnya menjadi tonggak berdirinya salah satu kekuatan super di benua tengah. Fang Yuan sadar bahwa dia tidak boleh merusak alur takdir kali ini, atau dia akan benar-benar kehilangan keuntungan kelahiran kembali yang ia miliki. Kalau ada terlalu banyak alur yang berubah, maka akan semakin sulit juga memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan tentunya akan semakin sulit untuk Fang Yuan mengembangkan diri dan menjadi lebih kuat. Karena dengan alur yang tetap sama, Fang Yuan bisa mengambil banyak keuntungan dan merebut banyak warisan berdasarkan ingatan yang ia miliki. Inilah tujuan utama dari Fang Yuan. Dia tidak membunuh bukan karena dia tidak kejam lagi. Dia tidak menjadikan Zheng Sanchuan sebagai budak, itu juga bukan dia tidak kejam lagi. Tetapi dia tidak membunuh kali ini semuanya karena kepentingannya sendiri. Ya, begitulah Fang Yuan. Dan begitulah cerita kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ceritanya. Sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.